Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes, Allahu Akbar. Semangat pagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur kita panjatkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali ya dalam rangka untuk belajar. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Masuk semua. Oke, masuk semua ya hari ini, berarti tidak ada yang berangkat. Alhamdulillah, berarti itu menandakan bahwa kalian semangat untuk belajar. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Silakan yang hari ini kebagian sebagai ketua kelas atau KM. Siapa? Safira, silakan Safira pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya. Jadi kita biasakan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan itu kita dibuka dan diawali dan ditutup dengan berdoa, sehingga mudah-mudahan dengan dibuka dengan doa pembelajaran hari ini bisa lancar. Amin ya robbal alamin. Oke, nah untuk menambah semangat kalian belajar pada hari ini, sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap untuk belajar? Siap. Yakin? Yakin. Coba buktikan dengan tepuk siap belajar ya. Yang tepuk 1. Yes. Ya itu. Oke. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalian sudah siap
siap untuk belajar, sudah siap untuk menerima ilmu, ya. Dan apa sih materi atau pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, materinya itu tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu memahami kecerdasan artifisial. Ya, jadi kalian diharapkan mampu memahami kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial. Nah, nanti akan kita pelajari apa itu artifisial, kemudian kira-kira alat-alat apa saja yang menggunakan kecerdasan artifisial. Ya, nah, kita akan pelajari pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, untuk lebih memupuk rasa cinta kalian terhadap negara Indonesia, ya, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Maju Tak Gentar. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, yaitu salah satu lagu nasional kita yang mengartikan tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajahan. Nah, sekarang perhatikan ke depan, ya. Di sini Bapak punya gambar sebuah lingkaran. Fokusnya ke sini ya, ke lingkaran ini nih, lingkaran warna biru, ya. Kira-kira ini gambar apa? Kira-kira gambar apa? Gambar lingkaran. Gambar lingkaran warna biru, warna ungu, ya. Ya. Apa arti dari gambar lingkaran ini? Apakah ini gambar donat atau gambar ban pelampung? Jadi kira-kira ini gambar apa? Gambar? Ya, ini adalah gambar atau simbol dari AI, ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mungkin kalian sering lihat, kalian temukan di aplikasi Meta. Ya, ini adalah AI Meta. Apa itu aplikasi Meta? Aplikasi Meta itu apa saja? Kalian sering buka WA. Nah, itu adalah aplikasi Meta salah satunya. Ya, kemudian selain WA ada Facebook atau Messenger. Nah, itu adalah aplikasi buatan Meta. Kemudian satu lagi ada Instagram, betul ya. Itu salah satu aplikasi buatan Meta. Jadi ketika kalian buka WA, kemudian kalian buka Facebook atau Messenger dan kalian buka Instagram, itu pasti kalian menemukan gambar lingkaran seperti ini ya. Ini gambar ini bukan gambar hiasan saja, tapi ini adalah AI atau kecerdasan artifisial, ya, atau kecerdasan buatan. Di mana AI di sini fungsinya ya kalian itu untuk membantu kalian untuk memudahkan dalam pencarian, misalkan ya, bisa membantu kalian dalam mengerjakan pekerjaan kalian sehari-hari, ya. Dan pernah menggunakan ini? Pernah. Apa biasanya? Kamu gunakan untuk apa, Dea?
kan apa yang belum diketahui. Contohnya apa? Contohnya kamu nyari apa di AI itu misalkan. Nyari apa? Nyari teman. Terus ya bisa saja dari teman ya, karena di situ kan AI itu misalkan di Facebook ya, misalkan kamu tolong carikan teman yang nama Facebooknya siapa gitu. Nah nanti itu tugas AI untuk mencari ya. Jadi seperti itu. Kemudian selain itu apalagi? Menanyakan apa kira-kira? Menanyakan tugas atau PR sekolah, ya betul, bisa ya di sini. Nah ini jadi fungsi AI itu seperti itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih AI itu? Ya apa itu AI? Kelihatan tidak bacanya? Kelihatan. Apa bacakan apa itu AI? Kecerdasan artifisial adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Ya, jadi kecerdasan artifisial atau AI adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Ya contoh kayak tadi, ya tadi kalian misalkan menggunakan Meta AI. Nah itu kalian gunakan untuk mencari tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Nah itu, ya jadi berpikir seperti manusia. Ya, jadi berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Atau mungkin kalian pernah lihat apa ya, robot ya, ketika di pabrik misalkan. Nah, robot itu bekerja ya, bisa melakukan tugas seperti manusia. Nah, itu adalah AI. Ya, jadi AI itu sebuah mesin untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Banyak ya, banyak alat-alat di sekitar kita yang menggunakan AI. Apalagi sekarang semakin canggih AI itu, ya. Nah, di sini karakteristik kecerdasan artifisial atau KA. Yang pertama, bacakan Putra. Yang ini kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Enggak. Yuli, kelihatan tidak ini? Apa bacakan? Kelihatan tidak? Iya, sok dibaca. Iya. Machine learning. Jadi karakteristik kecerdasan artifisial yang pertama, jadi AI itu belajar dari data ya, data yang sering kamu masukkan. Contoh, misalkan kalian sering buka YouTube, kalian sering buka TikTok. Nah, di situ kan ada mesin pencarian yang di atasnya ya. Nah, itu nanti ketika kalian misalkan sering mencari, kira-kira apa yang sering kalian cari di YouTube? Hah? Mukbang. Ya, mukbang katanya, kata Naira mukbang. Jadi yang sering dicari di YouTube itu, yang sering ditonton itu mukbang. Ya, nah ketika kalian sering mencari konten-konten mukbang atau makan besar itu, ya, nah itu ketika kalian tutup YouTube, kemudian buka lagi YouTube, itu nanti otomatis, secara otomatis ketika pertama kali membuka YouTube, video yang muncul itu video tentang mukbang. Nah itu, yaitu salah satu fungsi AI. Jadi belajar dari data, jadi data yang sering kalian masukkan. Atau mungkin kalian sering TikTok. Kalau di TikTok pencariannya apa kira-kira? Kalau di TikTok pencariannya apa? Apa aja? Pencarian misalkan tentang main game FF, Free Fire, ya. Nah itu nanti otomatis ketika kalian buka TikTok, itu rekomendasi video-video tentang game FF atau Free Fire. Nah itu adalah salah satu fungsi dari AI. Ya, karakteristik dari AI ya, jadi belajar dari data, dari data yang sering kalian cari. Kemudian yang kedua, Tirta, ya, bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Jadi karakteristik yang kedua itu adalah
bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Ya, contohnya salah satunya kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana cara berpikir komputasional. Salah satunya adalah berpikir secara algoritma. Jadi itu Jadi dimulai dari yang mudah dulu ya. Jadi yang mudah dulu contohnya seperti menebak cuaca hari ini. Ya, cuaca misalkan hari ini cerah, besok hujan misalkan, atau prediksi cuaca itu berdasarkan dengan algoritma dan model prediktif. Kemudian yang ketiga, karakteristik AI. Lihat Akila? Ya, apa ini dibacanya? KA, mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. K itu mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya ya. Jadi semakin kalian sering menggunakan KA itu semakin pintar. Jadi contoh kayak kalian aja, semakin kalian belajar maka semakin pintar. Sama halnya dengan KA, semakin kalian sering menggunakan KA atau kecerdasan artifisial, itu KA semakin pintar ya. Jadi sering beradaptasi dan meningkatkan performanya. Kemudian yang terakhir, karakteristik kecerdasan artifisial. Sekar, kira-kira apa ini bacanya? Yang keempat, Mampu mengenali pola ya, dan membuat keputusan secara otomatis. Ya, karakteristik yang keempat yaitu KA, mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, ini adalah 4 dari karakteristik kecerdasan artifisial ya. Jadi tadi sudah Bapak sampaikan dari awal, sebenarnya KA itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kalian tanpa sadari kalian sudah pernah menggunakannya, tapi kalian tidak sadar bahwa itu adalah mesin atau kecerdasan artifisial yang disematkan pada mesin ya, atau alat-alat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan nih ya, ini Bapak punya jam ya, ini Bapak punya jam nih. Ini apa bedanya jam Bapak yang ini yang Bapak pegang sama jam dinding? bedanya ini Iya, ini buat di tangan. Kalau jam dinding ya ditempel di dinding ya. Iya betul itu. Ya, selain itu apa lagi? Ini mati sih. Apa bedanya jam ini yang Bapak pegang sama jam dinding? Ukurannya ini kecil, itu besar ya, betul. Selain itu, jam tangan lebih cerdas daripada itu. ya, jam tangan yang Bapak pegang ini lebih cerdas dari jam dinding. Kenapa jam tangan ini lebih cerdas? Karena bisa dimainkan. Ya, ini karena ini bisa dimainkan ya, karena di sini di jam tangan Bapak ini bisa ada alat ukur untuk jantung, kemudian saturasi oksigen ya, kemudian bisa mengukur kalian ketika lari ya, berapa langkah jalan, berapa langkah. Nah, ini adalah mesin cerdas namanya ya. Sedangkan kalau ini jam dinding ini masuknya ke mesin non cerdas. Kenapa mesin non cerdas ya? Karena ini bekerja sesuai yang diprogramkan saja. Jadi tidak bisa untuk mengukur kalian lari berapa langkah atau bukan lari berapa langkah ya, kalian jalan berapa langkah, itu tidak bisa mengukur seperti itu ya. Jadi ini kalau jam dinding itu ya cuma hanya menunjukkan waktu saja. Jadi sesuai dengan yang sudah diprogramkan saja, itu menunjukkan waktu. Nah, untuk lebih memahami apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas, akan kita tonton video ini. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menghayal dan mendengar? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja
Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar. Nah, ini pengertian dari Cerdas adalah mesin cerdas ya. Jadi mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir. Jadi ya boleh sudah disematkan atau sudah menggunakan teknologi AI. Ya, jadi dia bisa berpikir sendiri, dia bisa bekerja sendiri seperti halnya manusia. Ya, mesin ini yang ada memiliki kemampuan kelanjutannya. untuk berpikir, belajar, dan Berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri tanpa bantuan manusia. Itu adalah namanya mesin cerdas ya. Jadi yang sudah disematkan dengan teknologi AI. berkeputusan secara mandiri Berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas Perhatikan contoh mesin. seperti Google Assistant. Contoh, saya pernah menggunakan ini aplikasi ini. Pernah dong. Apa? Ini aplikasi apa? Ya apa? Kamu menggunakan aplikasi ini di handphone apa? Kamu menggunakan aplikasi Siri ini di handphone apa? Kira-kira? Hah? Ya, kalau Siri ini kamu menggunakan aplikasi Siri itu di aplikasi iPhone. Ada yang punya iPhone? Ada yang punya iPhone? Belum punya. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat kalian punya semua ya. Amin. Ya, sama Bapak juga belum punya ya. Jadi makanya Bapak kurang memahami tentang Siri. Tapi Siri dengan kalau di Android itu namanya Gemini ya. Jadi kalau di Android itu namanya Gemini atau asisten, Google Assistant. Nah, itu sama saja fungsinya. Kemudian selain di handphone ini juga di mobil cerdas atau mobil otonom. Di mana ketika mobil ini dikemudikan itu bisa misalkan kita capek nih. Ya kita capek nih untuk nyetir. Nah itu bisa mobil itu nyetir sendiri ya. Bukan berarti misalkan kamu nanti suatu saat misalkan menemukan mobil yang jalan sendiri, kamu lari nih takut, dikira ada setannya itu mobil. Ya padahal itu adalah dikemudikan oleh AI atau kecerdasan artifisial. Ya jadi seperti itu. Jadi sekarang sudah canggih ya. Jadi mobil aja bisa nyetir sendiri, bisa belok kanan kiri, kemudian kalau ada mobil di depan bisa ngerem sendiri. Nah, jadi aplikasi untuk ini bisa nyetir tanpa dipegang sendirinya ya. Nah, kemudian ini mesin cerdas salah satu contohnya lagi adalah Google Maps. Pernah menggunakan Google Maps? Nah, biasanya mungkin kalau kamu lagi ngapain yang menggunakan Google Maps? Beli paket ya biasanya nyari alamat ya, atau mungkin ketika kalian pesan paket kemudian tukang paketnya WA kalian suruh Sherlock. Nah itu ya, itu adalah fungsi dari Google Maps, jadi nyari alamat. Nah, ini sistem rekomendasi di YouTube dan TikTok, itu salah satunya mesin cerdas yang menggunakan AI. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengambilan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin cerdas. Kemudian ini adalah mesin cerdas. Adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Ya, jadi perhatikan, kalau tadi mesin cerdas itu mesin yang bisa bekerja, berpikir, kemudian mengolah data itu sesuai dengan adaptasi dari data yang dimasukkan. Ya, sedangkan kalau mesin non cerdas itu adalah mesin yang
bekerja hanya sesuai instruksi yang sudah manusia programkan ya. Ya contoh seperti ini jam dinding, ini tidak bisa membaca misalkan data untuk kecepatan lari kita berapa, kemudian jalan kita sudah berapa langkah, nggak bisa ya, karena ini jam dinding hanya diprogramkan untuk menunjukkan waktu saja. Kemudian yang kedua contoh lagi, nah ini seperti ini apa namanya? Kalkulator. Ya, ini namanya kalkulator ya. Ini kalkulator, ini salah satu contoh bentuk dari mesin non cerdas. Karena kenapa? Karena kalkulator itu hanya ya intinya hanya bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah diprogramkan oleh manusia ya. Contoh, kita mencet angka 1 ya sudah, yang muncul hanya angka 1, nggak bisa misalkan kalau kalkulator 1 tambah 1 berapa misalkan, muncul apa tidak? Tidak. Tapi kalau kamu ingin melakukan operasi hitung 1 tambah 1 maka harus dipencet satu-satu ya, jadi 11 ini masalah lagi 1 ditambah 1 kemudian sama dengan 2. Nah ini namanya mesin non cerdas. Jadi hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogramkan saja, tidak bisa bekerja sendiri ya. Ini namanya mesin non cerdas. Kemudian ada banyak lagi nih contohnya. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, laptop, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dan berubah, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan kritik berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan mesin cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Jadi itu perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sudah paham? Ini. Ya. Nah, untuk lebih memahami ya, supaya kalian lebih memahami apa itu atau benda apa saja yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas, nanti Bapak bagikan LKPD ya. Jadi Bapak bagikan LKPD. Dari mana kalian harus menyelesaikan LKPD tersebut bersama dengan kelompok kalian ya. Kayaknya kurang semangat nih, untuk lebih semangat kita sedikit dulu 1, 2, 3 tepuk rimba. Ya, tuh. Oke, sekarang nanti kalian berkumpul dengan kelompok bagi 3. Jadi 1, 2, 3 lagi. Ya, mulai dari Tirta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini satu aja. Jadi silakan dibaca LKPD-nya. Ya. Ini Bapak kasih bahannya.
apa? Ini paling penting kan ya. Nah, silakan kalian diskusikan. Di situ Bapak sudah bagikan gambar mesin cerdas, ya. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian Bapak sudah bagikan juga kertas besar ya. Nah, nanti kalian gunting gambar yang sudah Bapak bagikan. Kemudian nanti bikin ini apa? Bikin kolom di kertas yang besar. Bikin kolom di kertas yang besar. Mesin cerdas. Nah, ini ya. Jadi bikin kolom seperti ini di kertas yang besar. Kemudian kamu tempelkan kira-kira gambar itu termasuk ke gambar mesin cerdas atau mesin non cerdas. Presentasi dari masing-masing kelompok. Karena tadi yang sudah duluan kelompok 3, silakan yang pertama kali maju kelompok 3. 3 orang perwakilan, yang 2 orang pegangin kertasnya, yang 1 orang presentasi. Perhatikan yang lain ya, nanti yang lain kelompoknya presentasinya seperti ini. Jadi pertama salam, kemudian kami dari kelompok berapa, anggotanya siapa aja ingin mempresentasikan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yolin, Naila, Ya, akan mempresentasikan dan berstabilnya apa itu? Silakan apa saja yang termasuk mesin cerdas dan apa saja yang termasuk mesin cerdas. Untuk mesin cerdas, sebutkan yang pertama. Jangan ngalahin itu, so tunjuk aja di pinggir satu. Mesin cerdas satu. Ya sudah. Kamu. Terus. Dua, robot vakum. Ya. Terus. Tiga, HP. Yang bisa disebut handphone. Ya. Handphone. Tiga, YouTube. Empat. YouTube. Terus. Ketiga, TikTok. Ketiga lagi. Ketiga. Yang kelima, TikTok. Nah, yang keenam, Netflix. Yang ketujuh atau terakhir, mobil AI. Ya, mobil AI. Kemudian lanjut. Nah, lanjut Mesin non cerdas. Terdiri dari kalkulator. Kedua, jam. Jam dinding. Keempat, ketiga, remote. Apa? Remote TV. Remote kayaknya itu ya. Keempat, kulkas. Betul. Nah, terus yang kelima, rice cooker. Ya. Yang keenam, kipas angin. Ya. Dan yang terakhir ada yang disebut mesin cuci. Ya. Betul ya. Oke, silakan sekarang salah dulu. Masa di awal yang salah dong. Demikian presentasi dari Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Kemudian lanjut kelompok 2. Jadi yang sudah kelompok 2. Sama ya, tadi perkenalan dulu, kemudian nama kelompoknya siapa aja. Kemudian kami akan mempresentasikan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya dong. Yang beranggotkan banyak sebutin namanya. Ya saya ya. Ya. Mempresentasikan. Ingin mempresentasikan. Ya, silakan sebutkan mesin cerdas apa saja. Ya, terus lanjut mesin cerdasnya yang agak keras suaranya dan kedengaran. Mesin cerdas. Ya, ditutup. Demikian presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir kelompok 1 silakan. Jadi yang pegang 2 yang mempresentasikan 1 orang. Yang pegang siapa? Presentasinya siapa? Bila yang presentasi. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 anggota apa? Anggota apa? Beranggotakan Apa? Sebutin namanya dong.
mesin cerdas dan mesin non cerdas. silakan sebutkan. Mesin cerdas 1, Netflix. robot vakum, Robot vakum. Yang ketiga TikTok. Yang keempat mobil AI. Yang kelima handphone atau HP. Yang keenam YouTube. Yang ketujuh internet. kemudian Mesin non cerdas. Yang kesatu mesin cuci. Yang kedua jam, dinding. Yang ketiga kipas angin. Yang keempat kalkulator. Yang kelima magicom. Yang keenam remote. Yang TV TV. Yang ketujuh itu kulkas. ya betul. Kemudian Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ternyata Bapak nilai kalian sudah memahami tentang mengklasifikasikan apa itu mesin cerdas dan apa itu mesin non cerdas. Di situ yang sesuai dengan gambar mesin cerdas yang pertama ada apa di situ? Ada YouTube, ada TikTok, ada Netflix, kemudian ada handphone, ada mobil AI, kemudian ada ya robot vakum dan Google Maps. Nah itu merupakan mesin cerdas ya. Mereka bisa berpikir seperti manusia. Mereka bisa bekerja seperti manusia. Sedangkan kalau mesin non cerdas itu apa contohnya di situ? Kalkulator, mesin cuci, kulkas, jam dinding, remote TV, es cooker, kipas angin. Ya, kalkulator, mesin cuci. Nah, itu merupakan mesin non cerdas. Kenapa mesin non cerdas? Karena ya, ketika akan digunakan itu membutuhkan bantuan manusia. Ya, contoh misalkan ketika kamu ingin masak nasi pakai apa? Rice cooker. Otomatis ketika masak nasi pakai rice cooker itu harus diapakan tombolnya, colokan, jadi dori, ya kasih beras, ya benar kasih beras lah bahasa kasih beras. Setelah itu diapakan supaya nasinya berasnya bisa matang menjadi nasi. Ya dipencet tombolnya, ya dijentrekkan oleh kita, oleh manusia. Ya jangan sampai kamu mau masak nasi tapi lupa. Ada yang pernah kayak gitu? Ya, jadi mau masak nasi, berasnya sudah dimasukin ke rice cooker, kamu lupa. Ya, tombolnya tidak dicetrek, otomatis ketika kamu mau makan, buka rice cookernya masih mentah, masih bentuknya beras ya. Gak lama-lama nungguin mau makan sudah lapar ternyata masih beras ya. Karena lupa. Nah itu sering kejadian biasanya oleh ibu-ibu ya. Ibu-ibu nih, terutama nih yang perempuan, hati-hati ya. Jadi itu adalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perhatikan. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang AI. Ya, apa itu AI? Nah, AI itu adalah mesin atau komputer yang cerdas, yang bisa berpikir, bekerja seperti manusia, yaitu AI. Banyak ya, ternyata alat-alat komputer kita itu banyak AI yang menggunakan AI. Sudah semua kan? Sudah presentasi, berarti kalian sudah memahami tentang apa itu AI dan mesin cerdas serta mesin non cerdas. Sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk menguji pemahaman kalian tentang mesin cerdas dan non cerdas, ini nanti Bapak akan membagikan evaluasi mandiri. Nanti kalian tinggal isi saja nama, kemudian kelas, kemudian tinggal dijawab A, B, C ya. Jadi tinggal disilang jawabannya A, B, C atau D.
diisi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Kenapa bisa menyenangkan? Ya betul ya, karena kata Akila kita bisa mengetahui mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Dimana mungkin kalian selama ini sudah sering menggunakan mesin cerdas ya dan mesin non cerdas. Dimana mesin cerdas mungkin ya kita tanpa sadar kita gunakan ya, ternyata mesin cerdas itu bisa mempermudah pekerjaan kita sehari-hari, yaitu dengan bantuan AI atau kecerdasan artifisial. Bahkan sekarang itu zaman zaman canggih AI-nya ya, yang bisa misalkan bikin video seolah-olah nyata. Nah itu adalah mesin AI. Hati-hati ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini kita nyanyikan dulu lagu daerah ya. Supaya kalian lebih mengenal bahwa daerah Indonesia itu luas, negara Indonesia itu luas. Ini ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Yang tahu dari mana? Lagu daerah mana? Gundul-Gundul Pacul dari daerah mana? Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Yang paling jaga. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih sudah belajar dengan baik. Ya, nanti kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya, kita akan lebih mengenal apa itu AI. Ya, kemudian bagaimana cara menggunakan AI untuk materi pelajaran selanjutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah.